lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. Halo Sobat Kompas TV, kembali berjumpa bersama saya Tesalonika Ajeng di Netizen on Netizen. Selama sepekan ini, momen keberangkatan Presiden Prabowo ke Mesir untuk menghadiri KTT D8 hingga kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya yang dibahas dalam rapat Komisi 3 DPR RI menjadi sorotan netizen. Lalu apa saja ragam komentar netizen? Yuk kita lihat bersama-sama. Video tersebut mendapatkan sorotan dan komentar dari netizen. Yang pertama ada datang dari Karim Egi yang mengatakan, semoga langkah kaki Bapak membawa berkah buat bangsa Indonesia ini. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan Bapak. Merah putih selalu di dadaku Bapakku. Wah, sepertinya netizen yang satu ini sangat perhatian dengan Presiden Prabowo ya, sampai ingetin makan. Lalu netizen yang kedua ada Haryadi yang mengatakan, wah Bapak Prabowo berangkat lagi ke luar negeri, ke Mesir tugas kenegaraan. Semoga kondisi dalam negeri aman-aman saja. Amin. Presiden Prabowo juga dalam keterangannya mengatakan bahwa pemerintahan di tanah air akan tetap berjalan secara efektif walaupun dirinya sedang melakukan kunjungan ke Mesir. Dan netizen yang ketiga, yakni dari Rahmat Nazmi mengatakan, jangan lupa oleh-olehnya dari Mesir ya Pak. Kalau Rahmat Nazmi ini minta oleh-oleh, sahabat Kompas TV, ada yang mau titip oleh-oleh juga? Kita ke video yang selanjutnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Lalo sempat mengingatkan Kapolres Jakarta Timur agar tidak menunggu viral dan ada upaya untuk menghadirkan tersangka. Pernyataan tersebut dilontarkan Rudi saat rapat Komisi 3 DPR RI membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Ya. Namun yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa sudah terancam. Sudah kabur ke Sukabumi itu? Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Dan sekarang kita lihat ragam komentar netizen. Yang pertama ada dari Ray Aditya. Unek-unek saya tersampaikan berkat Pak Rudi, ini wakilku. Pendapat anggota Komisi 3 DPR RI Pak Rudi ini sepertinya mewakili Ray. Apakah sahabat Kompas TV juga sependapat? Kita ke komentar yang kedua, datang dari Sujana Jan yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kaya. Ini satir atau kenyataannya seperti itu?
Dan komentar yang ketiga datang dari James yang mengatakan harus ada kebijakan yang dapat mencegah hal-hal ini terjadi lagi. Misalnya sanksi kepada kepolisian yang menangani kasus-kasus laporan masyarakat tetapi lambat ditangani. Bapak-bapak polisi, masukan dari James ini bisa ditampungkah? Dan di berita yang terakhir, masih di rapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolres Jakarta Timur, kali ini pendapat dari ex-Kapolda Rikwanto menyoroti soal lamanya penanganan kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap karyawannya. Berikut cuplikannya. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Komentar yang pertama datang dari Dimanman yang mengatakan, semoga hukum di Indonesia semakin baik lagi. Komentar yang kedua datang dari Ubaidah. Sangatlah salut dan mengapresiasi sikap Bapak anggota DPR yang mau menekankan atas kinerja kepolisian yang dari dulu tidak ada kemajuan. Bagaimana mau dihormati masyarakat? Dan netizen yang ketiga datang dari Ars mengatakan, terima kasih Pak DPR sudah mewakili pertanyaan masyarakat. Kalau masyarakat biasa, mana digubris? Dan nampaknya kritikan dari anggota DPR ini banyak mewakili pendapat dari netizen. Sekarang tugas kita bersama-sama mengawal dan terus memantau kasus ini agar bisa berjalan dan diselesaikan secara adil. Dan itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita yang mendapatkan sorotan dan komentar dari netizen. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menyaksikan Netizen on Netizen. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini. Dan pastikan sahabat Kompas TV telah subscribe ke channel YouTube Kompas TV. Saya Salonika Ajeng pamit undur diri, sampai berjumpa di Netizen on Netizen selanjutnya.